Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan sama-sama mencoba mendalami dan mempelajari bagaimana cara kita untuk mendidik dan membentuk anak-anak kita agar lahir, tumbuh, dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang akan menjadi aset bagi kita orang tuanya ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tidak lupa kita baca dengan kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai orang yang akan bertemu ya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita tentang Tarbiyatul Aulad. Izinkan saya di kesempatan kali ini mengangkat sebuah tema yang mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama, ya khusus saya pribadi dan umumnya kepada sahabat iDream sekalian, tentang bagaimana mendidik anak-anak agar mereka mau melaksanakan ibadah sholat. Karena memang sebagaimana yang kita ketahui di dalam Al-Quran bahwa perintah sholat ini bukanlah perintah main-main ya, tetapi ini adalah perintah yang sangat serius. Bahkan di dalam Al-Quran kalau kita ketik kata sholat ya, mungkin di gadget kita, di aplikasi Al-Quran terjemah kita ketik ya kata sholat, itu tidak kurang dari 99 kata sholat itu terdapat di dalam Al-Quran. Nah, ini menunjukkan betapa perintah sholat ini bukan sesuatu yang kecil, tetapi dia adalah satu perintah yang besar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ya, bahwa yang namanya sholat itu adalah tiangnya agama, ya sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Maka menjadi sia-sia ya ketika kita menyatakan kita beragama Islam tetapi kemudian kita tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Bahkan ditegaskan ya, perbedaan ya, al-farqu bainal kafir wa muslim as-shalah, ya, bahwa perbedaan antara kafir dan muslim itu ya sholatnya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pribadi yang manusia yang paling agung, ya, manusia yang paling mulia, dan sholatnya yang paling bagus. Ya, kita tidak tahu lagi ya bagaimana derajat kemuliaan kita di sisi Allah, tapi seringkali kemudian kita menyia-nyiakan ibadah sholat. Sungguh satu hal yang sangat ironis sebetulnya. Oleh karena itu kemudian mari sama-sama kita berjuang menjadi ahlus shalah ya, sebagai orang yang senang ya, gemar ya, bahkan merasakan ya, menjadi kebutuhan sholat itu, sebagaimana yang Rasulullah SAW ya sabdakan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah
Ya, ketika kalau beliau sedang suntuk ya dengan persoalan umat, beliau akan memanggil Sayyidina Bilal. Ketika waktu masuk sholat ya, ketika waktu sholat masuk, beliau akan mengatakan Bilal, ya Bilal, arihna bisalah, arihna bisalah, istirahatkanlah kami dengan sholat. Maka tentu ini juga yang harus menjadi pedoman kita untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, agar kemudian anak-anak ini menjadi pribadi-pribadi yang gemar juga ya, bahkan menjadikan sholat ini sebagai sebuah amalan bagian dari kebutuhan kehidupan mereka, bukan lagi sekedar menjadi sebuah kewajiban atau melaksanakannya sekedar gugur kewajiban. Nah, ini sama-sama kita berjuang ya, bagaimana sholat yang kita lakukan tidak dengan kualitas, tidak sebatas menggugurkan kewajiban, tapi lebih dari itu bagaimana kita menjadikan sholat sebagai sebuah amalan yang kita cintai. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Toha ayat yang ke-132 terkait dengan perintah ya kepada para orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya melaksanakan ibadah salat. Disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, kata Allah. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita kaum muslimin, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Setelah Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah salat ya, aqimis shalah ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, banyak lagi perintahnya. Maka kemudian setelah sholat itu tegak dalam kehidupan kita, kita tidak kemudian dibiarkan Allah untuk membiarkan keluarga kita tidak melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan secara spesifik, secara khusus, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kenapa ada kalimat wastabir 'alaiha dan bersabarlah dalam mengerjakan salat itu? Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ya. Dan mohonlah ya, pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sungguh salat itu sungguh sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya. Maka ini menjadi sebuah clue bagi kita ya, kenapa ketika kita memerintahkan anak-anak kita, keluarga kita untuk salat, kita sertakan di dalamnya agar mereka bersabar di dalam menjalankan perintah salat, karena memang amalan salat ini ya, pekerjaan ya, atau ibadah salat ini merupakan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak mudah ya. Bahkan Allah tegaskan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang merasa ringan, yang merasa mudah dalam mengerjakan salat adalah mereka yang di hatinya ada rasa khasyah ya, mereka yang Allah sebut sebagai orang-orang yang khusyuk, orang-orang di dalam jiwanya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kemudian ya, ini menjadi sebuah renungan bagi kita. Ada dua hal yang harus kita tegaskan kepada anak-anak kita dalam hal ibadah sholat ini. Yang pertama perintah sholat itu sendiri. Yang kedua bagaimana anak-anak kita istiqamah ya, tetap sabar di dalam menjalankan ibadah sholat. Kalau kita tidak mengerti, kenapa ini menjadi penting bagi kita? Kenapa ini menjadi penting bagi kita para orang tua, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita para orang tua untuk kemudian mengajarkan dan memerintahkan anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah sholat? Karena di dalam surah Maryam ya, surah yang ke-19 ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita akan satu kondisi dan keadaan yang bisa jadi terjadi pada zaman kita dan zaman ini, dan bisa terjadi di lingkungan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya.
Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat. Nah, na'udzubillah ya, jangan sampai ini kemudian terjadi pada generasi kita ya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat. Bahkan lebih dari itu, akibat dari mengabaikan sholat, mereka adalah generasi yang Allah sebut wattaba'us syahawat ya, dan mereka kemudian mengikuti syahwatnya. Maka mereka kelak akan tersesat pada akhirnya kemudian karena sholat diabaikan, lalu kemudian syahwat dituruti, ujung-ujungnya mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang tersesat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang Allah sebut sebagai orang sesat nanti di akhirat ya, kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, jangan sampai terjadi kepada kita dan juga kepada generasi yang datang setelah kita di tempat kita berada hari ini. Ya, kita tinggal di negara Indonesia, kita minta kepada Allah ya, jangan sampai kemudian kita adalah generasi yang Allah ingatkan dalam surah Maryam ini. Dan jangan sampai kemudian anak-anak kita juga menjadi generasi yang Allah ya, sebut di dalam surah Maryam ayat yang ke-59 ini. Oleh karena itu kuncinya ada pada kita, bagaimana kita memainkan peran kita sebagai orang tua di dalam bab mengajarkan mereka perintah sholat. Nah, menyikapi ayat tersebut ya, agar kita tidak ingin bahwa generasi setelah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita adalah generasi yang mengabaikan sholat, mengikuti syahwat, dan kemudian menjadi tersesat. Maka kemudian disinilah letak kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, mengingatkan ya satu keadaan ya, bahwa idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasatin min sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah. Jika seorang meninggal dunia, ini kalau kita meninggal dunia kata Rasulullah SAW, in qata'a amaluhu, maka terputuslah semua amalnya illa min salasatin, kecuali 3 hal. Apa itu? Sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang mendatangkan manfaat, ilmu yang diambil manfaatnya, wa waladin saleh yad'ulah, dan kemudian anak yang saleh yang mendoakannya. Nah, dalam hal ini seorang muslim ya harus menyikapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa'mur ahlaka bis-shalah ya, perintahkanlah anak-anakmu untuk salat. Maka sesungguhnya ini ya, perintah ini pada akhirnya kemudian adalah kebaikan bagi kita juga. Bukan sekedar kebaikan bagi generasi, bagi anak-anak kita. Ya tentu sasaran akhirnya ya manfaat bagi anak-anak kita ketika mereka menjadi generasi yang menegakkan salat, mereka ya, ketika menghadap Allah akan masuk ke dalam surga. Tetapi lebih dari itu, ketika perintah ini kita kerjakan, maka ada konsekuensi lain di balik itu. Apa? Konsekuensinya akan mengalir kepada kita pahala jariah. Di mana aliran pahala jariah itu bersumber dari cara kita ya, memerintahkan anak-anak kita salat. Ketika kita menjadi bagian ya dari orang yang kemudian menyebabkan anak kita menjadi menjadi orang-orang yang istiqomah menegakkan salat, maka setiap kali mereka melaksanakan ibadah salat, pahala yang mereka dapatkan sebahagiannya ada mengalir kepada kita. Kenapa? Karena berdasarkan hadis tadi ya, bahwa salah satu sumber pahala jariah adalah ilmu yang diambil manfaatnya. Oleh karena itu kemudian bab salat ini, bab perintah salat ini Allah perintahkan kepada kita, bukan kepada guru anak-anak kita. Ya, kita kan punya guru, anak-anak kita ini punya guru ya. Di sekolahnya atau mungkin di lingkungan kita, kalau dia ke masjid ada gurunya, ada ustazahnya, ada ustadznya. Nah, kalau bisa ya, bab perintah salat ini kita ambil dan menjadi tanggung jawab kita. Mulai dari mengajarkan bacaan salatnya. Yang pertama ya kita mengajarkan bagaimana niatnya ya, bagaimana prakteknya ya, gerakan salatnya, lalu kemudian bacaan-bacaannya. Ya, lalu kemudian sunnah-sunnah di dalam salatnya. Kita mengajarkan kepada mereka sampai mereka paham. Ketika mereka paham, ketika mereka mengerti atas apa yang kita ajarkan, maka ketika mereka sudah baligh, mereka sudah mukallaf ya, kewajiban mereka sudah dibebankan kewajiban syariat, ketika mereka mengerjakan perintah itu
lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala atas ketaatannya, maka sesungguhnya akan ada pahala yang mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggalkan alam dunia ini. Bisa dibayangkan ya betapa bahagianya seorang mukmin yang kemudian atas jerih payahnya diajarkan segala kebaikan kepada anaknya. Dia mengajarkan ilmu yang diambil manfaat oleh anaknya. Lalu kemudian ketika ilmu itu dimanfaatkan dan diamalkan, mengalir pahala jariah kepada diri kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian ya Rasulullah SAW menegaskan ya, secara khusus ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, muru auladakum bisalah, kata Rasulullah SAW, ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat. Nah ini harus menjadi tanggung jawab kita. Ya, jangan biarkan tanggung jawab ini diambil oleh orang lain. Ya, kalaupun orang lain mengambil itu sebagai penguat, tetapi itu poin utamanya, tugas utamanya adalah kita. Kita sebagai orang tuanya mengambil perintah ini sebagai sebuah sebuah kewajiban yang kemudian akan mendatangkan kemaslahatan bagi kita ketika kita sudah meninggal. Ya muru auladakum bisalah, kata Rasulullah SAW, perintahkanlah. Ini kalimatnya perintah kepada kita para orang tua. Ya. Kalau kita Allah anugerahkan anak, ya, maka perintahkan anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. Wahum abna'u sab'i. Ketika anak-anak kita berumur 7 tahun. Nah, jadi kalau anak kita sudah menginjak usia 7 tahun, ingat perintah ini, ya Rasulullah SAW memerintahkan kita agar kita concern untuk mengajarkan kepada anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Ketika mereka bertanya, ketika kita mengatakan, ayo kita sholat, nah, lalu kemudian mereka bertanya, sholat itu apa dan bagaimana? Disinilah kita kemudian mengajarkan kepada mereka, mulai dari prakteknya, ya, kemudian juga bacaannya, ya, lalu kemudian sunnah-sunnahnya kita ajarkan perlahan. Ya. Sampai kapan? Sampai mereka berusia 10 tahun, karena Rasulullah SAW mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asr, dan pukullah mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi ada tempo 3 tahun ya, dari mulai 7, 8, 9, 10. 3 tahun inilah ya Rasulullah SAW memerintahkan kita memastikan anak kita ini faham tentang sholat. Faham dalam artian sesuai dengan level pemahaman mereka, umur mereka. Bahwa salat itu adalah perintah Allah, bahwa salat itu adalah bagian dari syariat Islam, bagian dari rukun Islam, gitu kan. Bahwa salat ini terdiri dari sekian waktu, ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu ya. Kita ajarkan semampu kita. Ya. Kemudian yang paling penting dari semua itu yang wajib itu ya, yang 5 waktu ini. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, terus ya kita ajarkan kepada mereka sampai anak-anak kita ini paham, sampailah mereka menginjak usia 10 tahun. Ketika mereka sudah 10 tahun, lalu kemudian ada resistensi dari mereka untuk mengerjakan sholat, ya, saking pentingnya perintah sholat ini dikerjakan oleh anak-anak kita, ya merujuk kepada surah Thaha, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah, ya, perintahkanlah anak-anak untuk salat. Maka kemudian ketika mereka berusia 10 tahun lalu kemudian ada resistensi, ada penolakan, ada keengganan, ya, ada rasa malas, tingkatkan penekanan itu dengan pukulan. Ya, kalau berbicara pukulan jangan yang terbayang tangan dulu. Ya. Jangan yang terbayang cambuk, yang terbayang pemukul, penggaris. Ya, kalau orang tua dulu pakai ikat pinggang, jangan itu dulu. Pukul mereka dengan lisan kita dulu. Lisan kita ini kan bisa untuk memukul ya. Dalam tanda kutip ya, memukul dengan menggunakan lisan dalam artian kita angkat suara kita. Kita tinggikan suara kita, tunjukkan bahwa kita ini serius kepada mereka. Ya, tunjukkan rasa rasa ketegasan kita kepada anak-anak kita ketika kita melihat mereka tidak mau mengerjakan sholat. Ya. Masih juga bandel, gitu ya, masih juga menganggap enteng, barulah kemudian kita gunakan ya, pukulan secara harfiah. Ya. Tentu tidak pada bagian yang pertama bukan untuk menyakiti, ingat ya, memukul ini bukan untuk menyakiti.
Karena anak-anak itu tak sampainya tangan kita kepada tubuh mereka dalam konteks memukul, walaupun pelan mereka sudah merasakan bahwa itu adalah sebuah peringatan. Jadi jangan main mentang-mentang Rasulullah mengatakan wadribuhum gitu ya, pukullah mereka, betul-betul digampar itu anak ya nggak boleh. Karena bagi anak dia tahu yang dihadapannya adalah orang yang telah membesarkannya, ibu yang telah melahirkannya. Maka ketika ada tangan ya, ketika tangan orang tua mereka sampai dalam konteks memukul, walaupun pelan mereka akan merasakan sesuatu. Ada rasa sedih. Ya, ada semacam rasa takut, ada peringatan, dia akan sampai itu. Maka dalam hal ini ya konteks memukul bukan dalam artian memukul untuk menyakiti, tapi memukul untuk mendisiplinkan. Ya kalau mau mukul ya pukullah ya dengan lemah lembut. Sholat, nah tangannya kita pukul, betisnya kita pukul, ya. Atau bagian belakangnya ya, punggungnya atau mungkin juga ya bagian belakang, pelan-pelan saja. Nah gitu ya, bukan kayak orang mukul maling, ya itu tidak benar. Itu yang dimaksud Rasulullah SAW. Karena dia adalah anak kita, darah daging kita. Haram bagi kita untuk kemudian menyakiti mereka secara fisik. Ya. Justru kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Ya, termasuk pukulan yang dimaksud Rasulullah adalah pukulan kasih sayang, bukan pukulan kebencian dan kemarahan. Lalu kemudian ada perintah selanjutnya, ya, Rasulullah mengatakan wa farriqu bainahum fil madaji. Lah kalau mereka sudah balik, pisahkan tempat tidur mereka. Ya maksudnya anak laki dan anak perempuan, atau jangan mereka bergabung tempat tidurnya dengan orang tua. Ya. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, tentu menjadi sebuah pertanyaan besar ya bagi kita para orang tua, ya bagi sebagian lah ya, tidak semua. Yang sudah paham nggak ada masalah. Tetapi mungkin ada di antara kita yang belum memahami bagaimana ya cara kemudian anak-anak kita ini mau mengerjakan sholat. Bagaimana agar anak-anak kita menjadi pribadi yang istiqomah di dalam mengerjakan sholat. Setidaknya ada 5 hal yang dalam pengamatan saya menjadi krusial dan penting. Ya. Jadi ada 5 hal yang harus menjadi perhatian kita untuk kita kerjakan, untuk kita pastikan ya kita melaksanakannya. Dan insya Allah kalau yang 5 ini sudah kita kerjakan, hasilnya akan efektif, akan terasa. Tetapi dalam konteks dakwah sebetulnya hasil itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah minta kepada kita adalah melakukan apa yang Allah perintahkan, termasuk bab mengajarkan anak-anak sholat. Kalaupun nanti ternyata anak ini membantah, tidak mau mengerjakan, itu urusannya Allah antara kita dengan Allah. Pahala bagi kita sudah tetap. Ya, karena para nabi juga demikian ya. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Allah Nuh alaihissalam ya, dakwahnya 950 tahun, tetapi putranya sendiri tidak mau mengikutinya. Apakah kemudian Nabi Nuh alaihissalam menjadi hina? Tidak. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan pahala atas jerih payahnya selama 950? Tidak. Allah muliakan Nabi Nuh, Allah angkat derajat Nabi Nuh, Allah berikan pahala terbaik bagi Nabi Nuh karena beliau sudah menjalankan perintah Allah. Nah, kita juga begitu. Yang penting kita kerjakan 5 hal ini, perkara hasilnya kita serahkan kepada Allah. Apa yang harus kita kerjakan agar anak-anak kita ini mau mengerjakan sholat? Yang pertama, sampaikan perintah sholat kepada anak kita dari mulai kecil ya. Sampailah ia paham akan kewajiban sholat dan istiqomah mengerjakannya. Jadi kalau gitu sampai umur berapa begini? Nggak ada batasan. Pokoknya sampai dia paham, sampai dia mau ngerjain. Walaupun dia sudah nikah, sudah punya anak, kalau masih males ya mengerjakan sholat, ya kita sampaikan, kita ingatkan, kita ajarkan. Ya, sampailah mudah-mudahan ada satu titik dia paham. Ya. Dan kemudian kita akan mendapatkan pahala lebih besar ya dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kesabaran kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Luqman ayat yang ke-17 ya, surah Luqman ini surah yang ke-31 ayat yang ke-17, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya bunayya. Ya, ini ucapan dari Luqmanul Hakim kepada putranya. Allah Subhanahu Wa Taala rekam diabadikan di dalam Al-Quran. Ya bunayya, Luqman berkata, wahai anakku, aqimis shalah.
dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf, ya, dan laksanakanlah berbuatlah yang baik, ya, wanha 'anil munkar, dan cegahlah diri kamu dari perbuatan yang munkar, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, inna dzalika min azmil umur, karena semua itu merupakan perkara yang agung, perkara yang utama. Bagaimana Luqmanul Hakim, ya, merunutkan perintah Allah, dimulai dari sholat dulu. Ya bunai aqimis sholah, hai anakku, tegakkanlah sholat. Tentu Luqman tidak hanya sekedar memerintahkan, tetapi dia juga mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana perintah sholat itu dikerjakan. Nah, inilah tugas kita yang pertama. Pastikan anak-anak kita paham betul, ya, bagaimana gerakan sholat, bagaimana bacaan sholat, apa tujuan sholat, sebatas, ya, sesuai dengan level pemahaman mereka dari tahun ke tahun. Kalau masih kecil, ya gerakannya dulu, ya, sudah paham gerakannya, lalu kemudian tingkatkan dengan bacaannya. Sudah menguasai bacaannya, lalu kemudian kita tambahkan kualitas kehusyuannya, kualitas kebaikannya, kualitas kesempurnaannya. Tambahkan lagi yang sunnah-sunnahnya. Tambahkan lagi pemahaman filosofi sholat itu sendiri ketika mereka sudah paham, sudah balik. Ya. Tambahkan terus sampai kemudian mereka menyadari bahwa perintah sholat ini bagian dari apa yang disebutkan oleh Luqmanul Hakim, inna dzalika min azmil umur, ya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting, ya. Sampai anak menyadari, oh, sholat ini adalah perintah Allah yang begitu penting. Itu yang pertama. Jadi pastikan ini kita kerjakan dan tidak dikerjakan oleh orang lain, atau kita perintahkan orang lain untuk mengerjakan itu. Jangan serahkan ini, ya, amalan ini kepada gurunya, tetapi kita menjadi bagian yang memerintahkannya. Perkara gurunya nanti memerintahkan melaksanakan itu, ya, itu bonus, ya, itu penguatan. Tetapi yang penting adalah kita sebagai orang tuanya. Karena nanti akan ditanya di akhirat adalah kita orang tuanya, bukan mereka gurunya. Allah akan bertanya tentang anak-anak yang diamanahkan kepada kita. Sudahkah disampaikan kepada anak-anak kita, ya, kewajiban-kewajiban syariat yang Allah bebankan kepada manusia. Makanya kalau kita lihat Nabi Allah Yaqub alaihissalam, sampai ketika sebelum meninggal, beliau kumpulkan putra-putranya, anak-anaknya, lalu kemudian dia mengatakan, ya, bertanya, madza ta'buduna min ba'di, kalau saya meninggal dunia, apa yang akan kalian sembah? Siapa yang akan kalian sembah? Jadi itu yang menjadi pemikiran Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Demikian pula kita hendaknya, kita harus menjadi orang tua yang betul-betul concern terhadap kewajiban, ya, terutama perintah sholat ini. Yang kedua, ajarkan rasa cinta dan rasa takut kepada Allah untuk membangun sifat khasyah, ya, di dalam diri mereka sesuai dengan level pemahamannya. Kita tahu tadi Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, di dalam ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bahwa salat itu akan terbangun, ya, bahwa salat itu akan mampu kita kerjakan secara istiqamah, ya. Filosofi salatnya, ya. Kemudian juga gerakan zahir salatnya, batin salatnya kita penuhi. Kalau kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang punya sifat khasyah, ya, sifat khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Ketika kita memerintahkan kepada salat, sampaikan kepada anak-anak kita, kenapa kita harus salat? Kenapa ayah, gitu, ya. Kita jelaskan kepada mereka. Ayah tanya kepada kamu, kenapa kamu harus patuh kepada ayah? Kenapa kamu mau patuh kepada ayah? Oh, dia akan menjawab, karena ayah sayang sama saya, ya, sayang sama aku. Ayah memberikan ini, memberikan itu. Maka ajarkan kepada mereka. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan matahari sehingga kita menjadi sehat, ya, hari-hari kita menjadi terang, ya. Siapa yang menciptakan kita udara sehingga kemudian udara itu bisa kita hirup dan kita bisa bernapas dengan lega, bisa punya kekuatan, ya. Arahkan mereka sampai mereka kemudian mengenal atau mengetahui, ya, dalam level pemahaman mereka, oh, ternyata ada zat
yang selama ini memperhatikan, mengayomi, melindungi, menyayangi mereka, dan dia memerintahkannya untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, perlahan tetapi pasti, ya, saya katakan sesuai dengan level pemahaman anak, ya, jangan dipaksakan, ya. Tetapi step by step, pelan-pelan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Luqman ayat yang ke-16, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Hai anakku, kata Luqman, sungguh jika ada satu perbuatan seberat biji sawi sekalipun dan perbuatan itu berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Teliti. Sekecil apapun perbuatan kamu, Allah akan balas. Ya. Maka apapun yang kita lakukan Allah tahu dan Allah akan balas. Ya. Maka ketika kamu menjadi pribadi yang bersyukur, menjadi pribadi yang menegakkan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya nanti di akhirat. Ajarkan konsep itu. Sehingga kemudian perlahan dan pasti, ya, perlahan tetapi pasti terbentuk di dalam diri mereka jawaban-jawaban atas pertanyaan mengapa saya harus mendirikan salat. Ya. Pertanyaan itu akan terjawab seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan pertambahan usia anak-anak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita mau salat? Berikan contoh dan teladan yang baik, karena anak adalah peniru yang ulung. Anak-anak ini fitrahnya meniru. Ya, makanya kalau kata pepatah orang dulu, ya buah apel nggak akan jauh dari jatuh nggak akan jauh dari pohonnya, kecuali di pinggir kali. Ya. Kalau jatuhnya ke kali, jauh lah. Gitu. Tapi kalau dia di tanah biasa, ya, jatuhnya tidak akan jauh dari pohonnya. Artinya apa? Ya, menjadi sia-sia ketika kita kemudian berbuih, berbicara, berkata-kata, berujar, ya, untuk supaya anak kita ini mau melaksanakan ibadah sholat, tetapi di dalam pandangan mereka dia tidak lihat ayah dan bundanya sholat. Dia tidak lihat ayah dan bundanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika azan berkumandang. Dia tidak lihat ayah dan bundanya bangun melaksanakan ibadah sholat subuh. Malah yang ada dia saksikan ayah dan bundanya masih berkeruk dengan selimut begitu. Bagaimana kemudian ucapan kita, ajaran-ajaran kita, ya, untuk anak-anak kita agar mau sholat ketika dia tidak melihat perintah itu dilaksanakan oleh ayah dan bundanya. Maka oleh karena itu kemudian kita harus menjadi pribadi yang memperlihatkan kepada anak-anak kita bagaimana ketaatan kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah yang 127, ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Salat itu tiang agama. Salat itu pondasi dasarnya agama. Ini Allah contohkan bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk meninggikan pondasi Baitullah Ka'bah. Dan itu dikerjakan bersama oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Ayah dan anak sama-sama mengerjakan. Salat adalah tiang agama, salat adalah dasarnya agama. Maka pastikan kita menjadi orang yang memberikan contoh kepada anak. Jadi kita bukan memerintahkan supaya anak kita mengerjakan sendiri, tetapi mari nak kita kerjakan bersama-sama. Barulah kemudian, ya, anak-anak akan kemudian merasakan bahwa memang sholat itu merupakan bagian dari kewajiban syariat yang harus dipikul oleh setiap manusia, karena dilihat ayahnya juga demikian, bundanya juga demikian, kakak-kakaknya juga demikian, saudara-saudaranya juga demikian, lingkungan, ya, masyarakat sekitarnya juga demikian. Maka insya Allah dengan sendirinya anak-anak kemudian akan mau mengerjakan dan berusaha istiqomah untuk mengerjakan ibadah salat. Kemudian yang keempat, ini juga hal yang penting untuk kita perhatikan, terutama bagi para orang tua, wabil khusus para ayah, atau juga mungkin para ibu tunggal, ya.
pastikan kehalalan nafkah yang diberikan kepada anak-anak kita, ya, kepada keluarga kita, karena makanan, minuman, harta benda yang dimakan, dipakai sangat berpengaruh pada kekuatan jiwa dan raga manusia. Kita ini bisa kuat, ya, bisa sehat, bisa beraktivitas karena ditopang oleh makanan, oleh pakaian yang ada pada kita. Oleh karena itu kemudian pastikan betul, ya, bahwa apa yang kita berikan kepada anak-anak kita ini dalam bentuk nafkah itu adalah nafkah yang halal sebagaimana Allah perintahkan, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kalimat wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, ya, kepada Allah yang kamu beriman kepadanya, sebagian ulama menerjemahkannya jika kamu hanya kepada Allah saja bertakwa dan beriman, begitu ya. Maka ketakwaan dan keimanan ini tidak akan mampu kita laksanakan kalau kemudian apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang kita pakai bukan rezeki yang halal dan baik. Oleh karena itu pastikan kehalalan dan kebaikan, ya, rezeki atau nafkah yang kita berikan kepada anak-anak kita. Bahkan, ya, para rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah yang sama di dalam surah Al-Mu'minun. Kalau yang tadi saya baca surah Al-Maidah yang ke-88, dalam surah Al-Mu'minun yang ke-51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai sekalian para rasul, kulu min thayyibati wa'malus salihah, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Inni bima ta'maluna alim, karena sesungguhnya aku, kata Allah, yang mengetahui apa yang kamu kerjakan. Munasabah ayatnya jelas, ya. Perintah wa'malus salihan, dan beramal salehlah Allah dahulukan dulu dengan kalimat kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Kalimat thayyibat, nah, itu sudah mencakup kehalalan. Tidak taib satu makanan, satu rezeki kalau tidak halal. Ya, maka ketika perintah ini turun kepada para rasul, ya, ini menjadi simbol, ya, sinyal bagi kita bahwa kehalalan, kebaikan makanan sangat berpengaruh kepada kekuatan kita untuk beramal saleh. Apalagi kalau kita kembali kepada apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, wa innaha lakabiratun illa 'ala khasin. Salat itu satu perintah yang luar biasa besar, bahkan terasa berat kecuali kepada orang yang khusyuk. Ya, maka tidak mungkin kemudian, ya, kita memerintahkan salat, ya, kepada anak-anak kita agar mereka mau melaksanakan salat. Di satu sisi nafkah yang kita berikan kepada mereka, apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka pakai, sumbernya adalah yang haram, dari korupsi, dari mencuri, dari menipu, nauzubillah, dari perbuatan zalim, nauzubillah. Maka akan sulit bagi anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat, pribadi-pribadi yang kuat untuk mendirikan ibadah salat. Dan yang terakhir, yang kelima, apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita ini mau melaksanakan ibadah salat? Doakan mereka agar mereka rajin melaksanakan salat setiap kita selesai mengerjakan salat. Jadi ada doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, dan doa ini dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atas rasa syukurnya karena sudah dianugerahkan dua orang anak, yaitu Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishak. Apa doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Surah Ibrahim ayat yang ke-40, catat, cari Al-Qur'annya, hafalkan. Selesai kita sholat, lalu kemudian kita doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tambahkan di dalam doa itu kalimat Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, jadikanlah aku, anak cucuku sebagai orang-orang yang tetap melaksanakan ibadah salat. Wahai Allah, kabulkanlah doa-doaku. Nah, doanya mantap ini. Dan itulah yang harus kita kerjakan. Jadi begitu assalamualaikum, angkat tangan, ya. Kalau saya biasanya doanya yang pertama saya ucapkan adalah Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tamim taksirana, ya Allah,
tambahkan kemudian Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku menjadi orang-orang yang tetap melaksanakan ibadah salat dan kabulkanlah permohonanku ini. Nah, ini doanya harus kita baca. Insyaallah ya, kalau ini istiqomah kita lakukan ya. Bayangkan 5 kali sehari kita baca doa ini. Masa iya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkannya? Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ya, meskipun mungkin ada sebagian orang tua yang masih merasakan, yang melihat, ya ini yang harus dievaluasi. Ada 5 itu tadi ya. Apakah cara kita mengajarkannya sudah tepat atau belum? Apakah cara kita menanamkan filosofi sholatnya sudah tepat atau belum? Apakah makanan yang kita berikan, nafkah yang kita berikan kepada mereka nafkah yang halal atau tidak? Gitu. Pastikan betul. Nah, barulah kemudian kita bisa mengatakan, oh ternyata doa saya ini penyebabnya ya ternyata saya kurang memberikan contoh ya. Contohnya diberikan dulu kepada anak. Oh ternyata saya kurang aware dengan kehalalan makanan yang diberikan. Insyaallah ya, ketika 5 hal ini kita kerjakan, kita jalankan, anak-anak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mau mengerjakan ibadah salat, insyaallah istiqamah ya sampai akhir hayat mereka. Demikian sahabat Datim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.